Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, kupersembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ini hidupku Tuhan, aku mau memuliakan-Mu seumur hidupku. Hidup berkenan bagi Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, oh, untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, mulia nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus menuntun kami hidup dalam ketaatan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku,
tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sekali lagi Rasul Paulus berbicara tentang dosa percabulan. Paulus menegaskan bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Paulus juga melontarkan pertanyaan kritis kepada jemaat di Korintus, bagaimana refleksi daripada tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Dan di ayat 15-nya katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Maka jauhkanlah dirimu dari dosa percabulan, dan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Percabulan adalah segala dosa seksual, baik di pikiran, di hati, maupun di perbuatan. Oleh sebab itu, walaupun orang tidak berbuat, tapi kalau hati dan kepikirannya kotor, dia juga bisa dikatakan berdosa dalam percabulan. Sehingga dikatakan ayat firman Tuhan tadi, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi pentingnya di sini tidak hanya melakukan perbuatan percabulan, tapi bahkan pikiran dan hati kita harus dikuduskan bagi Tuhan. Lebih mendalam lagi, saudara bisa mengikuti, mendengarkan seri YouTube dari Bible Study yang saya buat minggu-minggu ini, berbicara tentang Yesus dan hukum perceraian. Di sana juga menyangkut tentang percabulan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara menjauhi dosa percabulan? Yang pertama, selalu harus kita ingat dan sadar bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan, bukan milik diri kita sendiri. Di ayat 20, di bagian terakhir perikop ini dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, sebagai umat tebusan Allah, kita ini seharusnya dihukum di api neraka karena dosa-dosa kita. Tapi kita telah dibeli, ditebus dengan kematian Kristus di kayu salib. Lunas harganya, sudah dibayar. Upah dosa ialah maut, dan Yesus mati bagi kita, menggantikan maut yang seharusnya menjadi bagian kita. Kita yang telah ditebus, kita itu milik Tuhan. Seluruh kehidupan kita, tubuh kita milik Tuhan. Apakah kehendak Kristus bagi tubuh kita? Tentu untuk hidup memuliakan Allah. Hidup kudus dengan menjauhi percabulan yang mencemarkan tubuh.
menjaga pikiran, tindakan, dan perasaan agar selaras dengan firman-Nya. Dengan demikian kita tidak mendukakan Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Yang kedua, yaitu dengan menjauhi segala bentuk percabulan. Bapak Ibu, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah bisa menang melawan godaan dosa percabulan selain menyingkirkan diri atau menjauh darinya. Menghindari dan menjauh adalah langkah terbaik yang dapat kita lakukan. Karena dosa percabulan itu seperti ragi. Bila kita mengecap sedikit saja, maka akan terus mengkamirkan seluruh kehidupan kita. Maka paling baik, dan ini jalan satu-satunya terbaik, menghindarinya. Jangan pernah mencobanya. Yang ketiga, yaitu dengan kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Maksudnya bagaimana? Yaitu maksudnya dengan kita mengikatkan diri kepadanya. Kita mengikatkan diri dengan Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan, kegiatan-kegiatan yang memuliakan Tuhan. Hal itu menjadikan kita menjadi satu roh dengan Dia. Ya, dan akibatnya kerinduan kita akan terus ditambah-tambahkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Ya. Hati, kepikiran kita, dan akhirnya seluruh perbuatan kita akan terus berusaha mengarah kepada hidup yang memuliakan Tuhan. Kesukaan kita diubahkan. Di pasal sebelumnya Rasul Paulus menyebutkan dengan istilah, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, juga dengan ragi apapun, tetapi dengan kemurnian dan kebenaran. Artinya apa? Dengan hidup yang kudus di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian pagi hari ini. Kasih-Mu Engkau nyatakan. Engkau ingin kami menjadi mempelai-mempelai-Mu yang berkenan, yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Maka Engkau berfirman untuk kami menjauhi dosa percabulan, menguduskan hidup kami, fokus kepada Tuhan, mengikatkan diri kepadamu Tuhan. Dalam kegiatan-kegiatan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, dalam kemurnian dan kebenaran, bimbinglah kami, Allah Roh Kudus. Berkati keluarga-keluarga dalam kekudusan pernikahan. Berkati anak-anak kami dalam pergaulan yang kudus, sehingga masa depan mereka sungguh di dalam Tuhan dan rancangan. Berkati perjodohan mereka semua, supaya mereka bertemu dengan teman-teman yang seiman kepada Tuhan, sehingga mereka tidak salah jalan. Berkati langkah pergaulan mereka, berkati masa depan mereka semua. Terima kasih Tuhan, dan setiap keluarga Tuhan ikat dalam tali kasih yang kudus yang memuliakan Tuhan, sehingga terpancar kebahagiaan, keharmonisan dalam hidup berumah tangga, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tak lupa kami selalu berdoa untuk bangsa ini supaya Tuhan melawat banyak pertobatan-pertobatan. Dan kami tahu itu bagian daripada tugas kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Supaya setiap gereja Tuhan menjadi saksi kemuliaan, baik dalam hidup rumah tangga maupun juga dalam hidup dalam kebenaran, untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan keselamatan kepada setiap orang. Tuhan, beri lawatan-Mu, pertolongan-Mu, keberanian kami untuk menyampaikan Injil Tuhan. Berkati bangsa ini, keadaan ekonominya supaya terus meningkat dan baik, khususnya masa-masa saat ini, supaya terus perbaikan ekonomi dan negara ini boleh adil makmur seperti yang dirindukan. Kami juga berdoa untuk TNI, untuk Polri, supaya dapat menjaga bangsa negara ini, baik dari perpecahan, terorisme, maupun gangguan-gangguan keamanan yang lain.
disintegritas bangsa, ataupun juga terorisme. Tuhan, Engkau menjaga, melindungi bangsa kami. Demikian kami menyerahkan doa pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam pimpinan tangan dan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.